Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai proposal project pada mata kuliah ICT Literasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Saudari Eti, yang kedua ada Saudari Santika Fajriana, yang ketiga ada Saudara Iqbal Akbar Munfaris, yang keempat ada saya sendiri, Elizabeth Siwi Wijayanti, dan yang kelima ada Saudari Grace Cynthia Rumpah. Untuk proyek yang kami angkat mengenai pengoptimalan Microsoft Excel untuk pencatatan persediaan barang dagang pada UMKM. Latar belakang kami mengambil tema ataupun judul tersebut dikarenakan adanya perkembangan ilmu teknologi yang semakin maju menjadikan masyarakat bergantung pada teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta teknologi mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Salah satunya perkembangan teknologi adalah pada sistem operasi yang bekerja secara otomatis menggunakan sistem komputerisasi. Di pasaran, kita sudah biasa bertemu dengan berbagai software akuntansi yang berbasis web maupun ERP. Akan tetapi, masih banyak perusahaan dagang maupun UMKM yang belum menggunakan software akuntansi tersebut. Hal ini dikarenakan biaya untuk pengadaan software akuntansi itu relatif tinggi, sehingga masih banyak perusahaan dagang maupun UMKM yang belum bisa untuk membeli software akuntansi tersebut. Hal ini menjadi masalah bagi beberapa UMKM maupun perusahaan dagang dalam laporan persediaan barang yang meliputi pencatatan keluar masuknya barang yang dilakukan secara manual, kesulitan perhitungan fisik dengan laporan manual, dan juga kesulitan dalam mengetahui sisa stok barang serta tidak ada laporan penjualan dan juga laporan stok barang untuk pembukuan. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa untuk membantu perusahaan dalam proses pencatatan persediaan barang adalah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dengan adanya pengoptimalan aplikasi Microsoft Excel akan membantu perusahaan dagang maupun UMKM dalam proses perencanaan, pencatatan, dan juga pelaporan barang dagang mereka. Manfaat dari Microsoft Excel akuntansi persediaan barang untuk perusahaan dagang dan toko-toko pedagang eceran. Adapun beberapa manfaatnya diantaranya pertama, bagi pemilik. Bagi pemilik perusahaan bermanfaat untuk mengetahui laporan-laporan yang nantinya akan dihasilkan oleh aplikasi Microsoft Excel, persediaan barang, dan dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan. Kedua, gudang. Bagi gudang, sangat bermanfaat karena mempermudah dalam mengetahui jumlah barang yang dibutuhkan oleh bagian lapangan dan mengetahui jumlah barang yang tersimpan di dalam gudang. Ketiga, bagi admin. Bagi bagian administrasi, sangat bermanfaat untuk mempermudah dalam mengetahui laporan transaksi persediaan barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah bagi finance dan accounting. Bagi bagian pembukuan, bermanfaat untuk mempermudah dalam perhitungan harga pokok penjualan dan laporan persediaan barang untuk laporan keuangan. Siklus persediaan barang untuk perusahaan perdagangan toko pedagang eceran atau UMKM. Persediaan barang dagang dimulai dari data barang. Data barang meliputi semua jenis barang yang akan diperdagangkan. Setelah perusahaan mempunyai semua barang yang mau diperdagangkan, maka akan diteruskan ke pembelian barang. Saat pembelian barang, perusahaan akan menerbitkan purchase order ke supplier ataupun pabrik. Setelah itu, supplier atau pabrik akan mengirimkan barang yang sudah diorder yang sekarang kita namakan adalah barang masuk. Setelah barang diantar dan diterima oleh gudang, gudang akan melakukan pengecekan secara fisik, jumlah kuantiti, dan lainnya. Jika saat pengecekan barang terdapat kerusakan barang, ataupun cacat, ataupun salah jenis barang, perusahaan akan melakukan retur pembelian atas barang tersebut ke supplier atau pabrik.
Setelah mempunyai stok barang, perusahaan akan melakukan kegiatan penjualan ke customer. Customer akan mengirimkan PO purchase order ke perusahaan dagang ataupun toko pedagang eceran. Pedagang akan melakukan pengiriman barang ke customer. Saat terima barang oleh customer, jika terdapat kecacatan atau kerusakan fisik, salah kuantiti, ataupun salah jenis barang, customer akan melakukan pengembalian barangnya yang kita sebut dengan retur penjualan. Setelah berakhirnya periode transaksi di bulan tersebut, akan dilakukan stop outnet pengecekan fisik dan sisa stok barang. Setelah melakukan pengecekan sisa stok barang, akan dilanjutkan ke bagian keuangan untuk dibuatkan laporan persediaan barang. Dan laporan persediaan barang ini merupakan bagian yang penting dari laporan keuangan. Karena dari laporan tersebut bisa untuk menghitung harga pokok penjualan. Dan harga pokok penjualan ini sangat mempengaruhi rugi labanya perusahaan. Tinjauan pustaka, aplikasi Microsoft Excel, persediaan barang yang dirancang memiliki proses manajemen persediaan stok barang, laporan barang masuk dan laporan barang keluar, serta proses retur barang jika terjadi kesalahan pada fisik, kerusakan saat pengantaran kadaluarsa maupun kesalahan lainnya. Dari penelitian tersebut dihasilkan aplikasi Microsoft Excel yang diimplementasikan ke toko Indowangi Sukses Lestari. Fitur Microsoft Excel yang mempunyai keunggulan dalam mengolah data angka dan juga dapat digunakan sebagai analisis data dan laporan meliputi user interface, antarmuka pengguna. Microsoft Excel sangat mudah dipahami bagi para penggunanya. Dari segi tampilan memiliki berbagai macam fasilitas yang dapat mempermudah penggunanya dalam mengoperasi file-file yang telah dibuat. Setiap fasilitas Microsoft Excel tersusun secara rapi dan dikelompokkan secara terpisah. Baik. Yang kedua adalah worksheet, merupakan lembaran kerja, merupakan bagian dalam workbook yang merupakan tempat di mana pengguna dapat melakukan penginputan data, membuat suatu tabel, membuat berbagai macam bagan, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Yang terakhir, ketiga, adalah fungsi rumus. Fungsi rumus dapat membantu dalam berbagai aktivitas dalam perhitungan suatu nilai tertentu. Rumus yang dapat digunakan dalam pengolahan data angka sangatlah beragam dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pengguna. Proses pencatatan persediaan barang. Dengan menggunakan Microsoft Excel akan mempermudah dalam proses pencatatan dan laporan persediaan barang. Adapun proses pencatatan persediaan barang meliputi yang pertama penerimaan barang atas pembelian, yang kedua retur barang atas pembelian, yang ketiga pengeluaran barang ke customer atas penjualan, dan yang terakhir retur barang dari customer atas penjualan. Untuk prosesnya pertama pada supplier yang dilanjutkan kepada warehouse, dan yang terakhir ke customer. Di warehouse terjadi proses pencatatan persediaan barang yang terjadi di Microsoft Excel atau lapangan persediaan, dan terakhir di database. Yang selanjutnya adalah data UMKM. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara terhadap pemilik UMKM mengenai kendala-kendala dalam pencatatan persediaan barang, sehingga peneliti dapat membuat rancangan desain Microsoft Excel yang sesuai dengan kebutuhan pemilik UMKM tersebut. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara terhadap pemilik UMKM. Data berikutnya merupakan data barang dan juga siklus pembelian barang, dan juga penjualan yang terjadi selama 1 bulan. Setelah semua data yang dibutuhkan diterima, peneliti akan memakai data tersebut untuk diinput dalam operasi Microsoft Excel yang sudah didesain sebelumnya. Jika hasilnya sesuai, maka akan dibuat kesimpulan dari penelitian tersebut. Tetapi jika hasilnya desain Microsoft Excel tidak sesuai dengan data yang didapat, maka akan dilakukan perancangan ulang. Yang selanjutnya adalah data UMKM. Siklusnya. Yang pertama terjadi registrasi data barang, yang kedua data barang masuk dari supplier, yang ketiga data barang retur ke supplier, yang keempat data barang yang dijual, yang kelima data barang keluar ke customer, dan yang terakhir data barang retur dari customer. Diagram alir metode penelitian.
Pada diagram ini dapat dilihat, pertama yang kami lakukan yaitu melakukan wawancara kepada UMKM di Batam, yaitu toko Indowangi Sukses Lestari. Pada hasil wawancara tersebut, kita mulai membuat rancangan Microsoft Excel yang tepat untuk permasalahan di toko tersebut mengenai pencatatan pengadaan barang. Dari desain, kami mulai mengambil sampel, yaitu mutasi barang selama 1 bulan untuk dimasukkan ke desain Microsoft Excel tersebut. Jika hasilnya sesuai, maka kami akan melakukan pelaporan berupa hasil penelitian dan juga analisa. Namun, jika hasilnya belum sesuai, maka kami akan melakukan perancangan ulang, lalu memasukkan data yang sama ke dalam rancangan ulang tersebut, lalu kami akan melaporkan hasil dan juga analisa dari proyek kami tersebut. Sesuai dan tidak sesuainya ini juga berdasarkan dari pandangan pemilik toko tersebut. Jadi kami akan memberikan filenya kepada pemilik toko apakah desain Microsoft Excel yang sudah kami buat ini sudah cocok dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemilik toko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grace Cynthia, izin melanjutkan presentasi mengenai proses registrasi data barang. Jadi, tahap awal dari pencatatan dan pelaporan persediaan barang adalah melakukan registrasi semua jenis barang atau produk. Proses register barang atau produk meliputi yang pertama kategori atau jenis barang, yang kedua kode barang, yang ketiga nama barang, yang keempat spesifikasi barang, yang kelima ukuran satuan barang, dan yang terakhir catatan. Lalu untuk proses pencatatan barang masuk, proses pencatatan penerimaan barang meliputi yang pertama ada tanggal, lalu nomor dokumen atau surat jalan, yang ketiga kode barang, lalu ada nama barang, spesifikasi barang, jumlah barang yang diterima, ukuran satuan barang, harga satuan, lalu jumlah nilai barang yang diterima, dan yang terakhir catatan. Untuk proses pencatatan barang keluar, proses pencatatan pengeluaran barang meliputi yang pertama tanggal, yang kedua nomor dokumen atau surat jalan, yang ketiga kode barang, yang keempat nama barang, yang kelima spesifikasi barang, yang keenam jumlah barang yang keluar atau dijual, yang ketujuh ukuran satuan barang, yang kedelapan harga satuan, yang kesembilan jumlah nilai barang yang keluar atau yang dijual, dan yang terakhir adalah catatan. Demikian presentasi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Fajriana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yakni mengenai proses pencatatan retur barang atau pengembalian barang ke supplier. Proses pencatatan retur barang ke supplier meliputi yang pertama ada tanggal, yang kedua nomor dokumen atau surat jalan, yang ketiga kode barang, yang keempat nama barang, yang kelima spesifikasi barang, yang keenam jumlah barang yang diretur ke supplier, yang ketujuh ukuran satuan barang, yang kedelapan harga satuan, yang kesembilan jumlah nilai barang yang diretur ke supplier, dan yang terakhir ada catatan. Lalu di slide selanjutnya ada proses pencatatan retur barang dari customer. Proses pencatatan retur barang dari customer meliputi yang pertama tanggal, yang kedua nomor dokumen atau surat jalan, yang ketiga kode barang, yang keempat nama barang, yang kelima spesifikasi barang, yang keenam jumlah barang yang diretur dari customer, yang ketujuh ukuran satuan barang, yang kedelapan harga satuan, yang kesembilan jumlah nilai barang yang diretur dari customer, dan yang terakhir ada catatan. Kemudian lalu untuk slide selanjutnya laporan persediaan barang dagang terbagi menjadi dua, yakni laporan mutasi barang atau stock movement report. Kemudian yang kedua ada laporan persediaan barang akhir. Pada laporan mutasi barang atau stock movement report, ini terdiri dari kolom kode barang, nama barang, spesifikasi barang, ukuran satuan, saldo awal, barang masuk ada barang masuk dan ada barang keluar, terus kemudian ada retur barang dari supplier, retur barang dari customer, sisa barang, dan terakhir ada catatan. Di laporan persediaan barang akhir meliputi kolom kode barang, nama barang, spesifikasi barang, ukuran satuan, saldo awal, barang masuk dan barang keluar, sisa barang, dan catatan.
Di slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian jadwal pelaksanaan atau bagian proses penelitian yang kami buat. Jenis kegiatan yang pertama itu ada pembuatan proposal pada sesi keempat. Jenis kegiatan yang kedua ada konsultasi bersama dosen pengajar, yakni pada saat sesi pertemuan keempat, UTS, tugas kedua, dan UAS. Kemudian yang ketiga ada jenis kegiatan observasi lapangan, yakni pada saat sesi pertemuan keempat, kelima, dan tugas kedua. Kemudian yang keempat ada jenis kegiatan pengolahan data, yakni pada sesi pertemuan keempat dan kelima. Kemudian selanjutnya ada jenis kegiatan proses desain, yakni pada sesi pertemuan ke-6 sampai dengan sesi UAS. Kemudian yang ke-6 ada yang ke-7 ada proses jenis kegiatan finishing, yakni pada saat sesi pertemuan ke-5, ke-6, dan UAS. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ada uji kelayakan, yakni pada sesi pertemuan tugas kedua dan UAS. Kemudian pada saat jenis kegiatan publikasi pelaporan, yakni ada pada saat sesi pertemuan UTS dan UAS. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.